Halo, jumpa lagi di Kelvin Channel. Sejak tayang di episode 1, Ultraman Z mendapat hati di para penggemar Ultraman. Meraih lebih dari 1 juta viewer di setiap episodenya, Ultraman Z hadir sebagai real Ultraman di era Reiwa. Telah berubah menjadi 4 varian form dan kini, episode ini masih menyimpan misteri besar. Seperti apa form terakhir Ultraman Z? Di video kali ini, saya akan membahas prediksi saya tentang final form Ultraman Z. Simak terus ya guys. Kali pertama mendarat di bumi dengan misi mengejar Ganegard, Shark Space Kaiju. Lagi-lagi sebuah kebetulan, para Ultraman termasuk Z menemukan momen untuk bergabung dengan human hostnya, yaitu Haruki Natsukawa, lelaki lugu, baik hati dan suka menolong. Haruki dapat berubah menjadi Ultraman Z dengan Z-Riser dan medal, semacam koin yang mengandung kekuatan para Ultraman. Hingga kini, Z mampu berubah menjadi 4 varian form. Yang pertama, Alpha Age. Alpha yang berarti karakter pertama dalam bahasa Yunani. Form Ultraman Z pertama ini merupakan gabungan dari medal Zero, Seven, dan Leo. Desainnya cukup keren. Bagian atas dominan biru silver dan bagian bawah dominan merah silver. Futuristik dan sedikit armori, terutama bagian dada dan pundak. Menurut series director Kiyotaka Takuchi, form Alpha Age mewakili era kekaisaran Reiwa, modern dan zaman now. Kedua, Beta Smash, yang berarti karakter kedua dalam bahasa Yunani. Form Z yang paling kuat secara fisik. Smash atau kebukannya mantap ajib. Merupakan fusion dari kekuatan Ultraman, Ace, dan Taro. Didominasi warna merah yang memiliki kesan klasik dan mewakili era Showa. Ini adalah form favorit saya. Yah, mungkin faktor usia. By the way, Beta Smash disebut sebagai turunan Redman, tokusatsu klasik garapan Tsuburaya. Oke, yang ketiga, Gamma Future, yang berarti huruf atau karakter alfabet ketiga dalam bahasa Yunani. Kombinasi warnanya mewakili era Heisei, gabungan dari 3, Gaia dan Daina. Gamma Future memiliki kekasan kekuatan mistis, seperti seorang magician. Gabungan dari ketiga Ultraman Heisei ini menjadikan Gamma Future cukup favorit di kalangan generasinya. Terakhir, form keempat, Delta Rise Claw. Menarik, Delta adalah karakter atau huruf keempat dalam bahasa Yunani. Merupakan fusion dari Belial Atrocious, Kid, dan Zero Beyond. Sifat Z menjadi lebih brutal. Jelaskan ya, dia Belial gitu loh. Kekuatannya dahsyat. Delta Rise Claw adalah form yang mampu menguasai Belial Rock. Senjata rada gak jelas berkepala Belial. Nah, masih menjadi misteri. Apa nama form versi Z selanjutnya? Kembali pada clue yang ada di atas. Nama-nama Z diambil dari karakter atau huruf atau alfabet bahasa Yunani. Alpha berarti pertama, Beta berarti kedua, Gamma adalah ketiga, dan Delta adalah keempat. So, apa karakter kelima dalam bahasa Yunani? Karakter kelima disebut Epsilon. Bisa jadi form kelima atau bisa jadi final form Z bernama Epsilon. Atau malah mengambil karakter keenam, yaitu Zeta. Enak juga dilafal. Ultraman Z, Zeta, kayak Gundam. Selain Epsilon atau Zeta, saya memprediksi form terakhir Z adalah Sigma, yang menjadi abjad atau alfabet ke-18 dalam bahasa Yunani. Sigma artinya penjumlahan, yang mungkin juga final Z adalah gabungan dari seluruh medal yang ia miliki. Logika cocok loginya, setiap form Z terdiri dari 3 medals. Jika Sigma adalah angka ke-18, maka bisa jadi total form Ultraman Z berjumlah 6. Di mana form terakhirnya disebut Sigma. Dan terakhir pilihan saya adalah Omega, yang berarti karakter terakhir.
Jika Z memulai dengan alpha, bisa jadi diakhiri dengan omega something. Lalu, bagaimana dengan alfabet lainnya? Kayaknya enggak sih. Bayangin aja jika kita pilih Ultraman Z Lambda, Pi, Iota, Chi, atau Psi. Yah, nggak nyaman di kuping. Inilah alasan saya dalam memprediksi form terakhir Ultraman Z. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Namanya juga prediksi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Buat kalian yang suka dengan kisah-kisah asal-usul, trivia, dan misteri Ultraman, ikuti terus Kelvin Channel dan jangan lupa untuk like dan subscribe Kelvin Channel. Bye!